Salam, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita persiapkan merenungkan firman Tuhan di kebaktian terakhir di tahun ini. Malam Old and New 2021 sampai 2022. Kita persiapkan diri kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan di kebaktian kita mengakhiri tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 malam, yakni malam meninggalkan tahun yang lama MMTL, menjelang memasuki tahun yang baru MMTB, semacam malam Old and New yang diadakan gereja, diambil dari Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Mari kita baca dan dengarkan nubuat yang sangat mendorong seluruh umat Tuhan memiliki harapan indah di tahun yang akan datang. Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat di mana kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikianlah firman yang akan kita pahami dan kebenarannya menjadi penopang dan penuntun kita mengakhiri tahun 2021, lalu memasuki tahun 2022 dengan penuh semangat dan kegairahan membangun kehidupan kita bersama lagi. Berbahagia dan diberkatilah siapapun yang mendengar, menghayati dan melakukan perintah maupun kehendak Tuhan. Amin. Marilah kita, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mencoba memahami firman ini untuk menemukan maknanya bagi kita. Yang pertama, Bapak Ibu, menyikapi keadaan suku bangsa kalau dikuasai oleh pemerintahan yang bingis dan penjajah atau pembuang. Tahun 722 sebelum Masehi, Asyur telah menghancurkan kerajaan Israel Utara. Ini Samaria atau Efraim, dan penduduknya dibuang ke Halah di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan ke kota-kota orang Madai, itu di Mesopotamia. Penduduk negeri Samaria diganti dengan penduduk negeri-negeri taklukan Asyur, seperti Babel, Kuta, Arwa, Hamat, dan Sefarwaim. Demikianlah negeri yang dikuasa waktu itu untuk menghapus timbulnya pemberontakan di negeri jajahan mereka. Dalam 2 Raja 17 ayat 7 sampai 23 diberitahu dosa bangsa Israel Utara yang menjadi alasan Tuhan murka dan dibuang oleh bangsa Asyur. Di sana alasan utama tidak setia kepada sembahan Israel, yakni Jehovah Elohim. Keadaan bangsa Israel yang dibuang itu tidak diberitahu lagi dalam perjanjian lama. Selain sepintas dikatakan bahwa mereka juga akan ikut dihimpun dan dikembalikan ke tanah air Israel, tanah air mereka. Tahun 596 sebelum Masehi, tentara Nebukadnezar II merebut Yerusalem atau Yehuda. Lalu Raja Joyakin beserta ibunya, istri-istri raja, para pegawainya, para pembesarnya menyerah kepada Raja Babel. Lalu mereka diangkut ke Babel bersama dengan semua panglima dan 7.000 orang pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 tawanan, 1.000 orang tukang dan pandai besi. Yang tersisa di tanah Yehuda Yerusalem hanya orang-orang lemah dari rakyat negeri. Semua harta Tuhan di bait suci diambil dan dibawa ke Babel. Rombongan Raja Joyakin ini
menjadi orang-orang Yehuda yang selamat dari pembunuhan biadab tentara Babel. Tahun 587 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda Yerusalem yang dipimpin oleh Sedekia yang memberontak direbut kembali oleh Nebukadnezar II, raja dari Babel, dan meratakan bait suci dan tembok Yerusalem. Raja dan semua rakyat Yehuda yang melawan itu dibunuh, kecuali sedikit saja orang ditawan dan dibawa ke Babel. Mereka gabung dengan rombongan Yoyakin yang 10 tahun sebelumnya sudah duluan dibuang ke Babel. Mereka semua menjadi orang-orang buangan di Babel. Tidak ada catatan apakah orang-orang Yahudi yang terbuang ke Babel itu bertemu dengan orang-orang Israel Utara yang dibuang 125 atau 135 tahun sebelumnya ke Asur, yang kemudian jajahan Babel. Bangsa Israel keturunan Yakub itu benar-benar dihancurkan dan dicerai-beraikan. Hanya rombongan bangsa Yehuda yang dipimpin Raja Yoyakin mendapat sedikit perhatian dari Raja Nebukadnezar II karena mereka melakukan apa yang dinasihatkan Nabi Yeremia yang mengatakan, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu yang perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian Yeremia 29 ayat 5-7. Dengan mematuhi anjuran Yeremia, bangsa Yehuda yang terbuang itu berhasil menjadi berkat bagi kerajaan Babel. Dampaknya, Raja Yoyakin mendapat kehormatan dari Raja Babel, yakni bisa makan bersama dengan Raja Babel. Rakyatnya yang ahli-ahli itu diberi pekerjaan dan gaji yang baik. Mereka dapat membangun komunitas dan keagamaan Yahudi di tanah pembuangan. Dari hal itu kita dapat belajar bahwa suatu suku bangsa terjajah atau tertawan di suatu negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa akan tidak merasa terjajah dan akan diperlakukan sebagai bangsa yang tidak terjajah apabila suku bangsa itu benar-benar bekerja dan berusaha untuk kesejahteraan kota atau negara tempat mereka berada, dan berdoa untuk kota atau negara itu, serta berprinsip bahwa kesejahteraan kota atau negeri itu merupakan kesejahteraan bangsa yang sedang terjajah, tertawan atau terbuang itu. Setiap suku bangsa harus pandai menempatkan diri dan peranannya yang baik di suatu negara yang penduduknya sangat plural dan pemerintahnya sangat bengis terhadap pemberontak. Semuanya itu dikerjakan demi menyongsong perubahan pemerintahan yang lebih menghargai hak-hak asasi manusia dan mengembalikan setiap suku bangsa jajahannya kembali merdeka di tanah air mereka masing-masing. Inilah yang dilakukan Inggris terhadap negeri jajahan mereka dahulu kala dan dijawab dengan baik oleh rakyat negeri yang dijajahnya, sehingga negara-negara jajahan itu dapat bersatu dalam negara-negara Commonwealth yang mereka dirikan untuk persemakmuran bersama rakyat negeri-negeri jajahannya. NKRI adalah negara kesepakatan rakyat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar RI 1945 dan bersemangat Bhinneka Tunggal Ika. Negara yang sangat multimajemuk atau multipluralitas agama, suku, bahasa, budaya, dan ras atau warna kulit. Di dalamnya setiap suku, agama, bahasa, budaya, dan ras terpanggil dan diwajibkan turut mengusahakan kesejahteraan kota tempat atau di mana setiap suku, agama, bahasa, budaya, dan ras itu berada, dan berdoa untuk kota atau tempat itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan manusia yang multimajemuk di kota atau tempat itu adalah kesejahteraan setiap suku, agama, bahasa, budaya, dan ras itu. Mari berlomba-lomba membangun dan mendoakan semua warga negara NKRI dan NKRI tercinta. Hasilnya itulah masa depan yang indah bagi setiap komponen bangsa Indonesia. Yang kedua yang perlu kita renungkan, ada janji Tuhan yang indah untuk diwujudkan bersama untuk dinikmati. Setelah genap 70 tahun bagi Babel, kata Yeremia, barulah Tuhan memperhatikan umat Yehuda Israel dan menepati janjinya kepada bangsa pilihannya itu. Yeremia membuat adanya tradisi bahwa bangsa Israel terbuang di Babel selama 70 tahun. Tetapi yang dimaksud dengan angka 70 bukanlah hitungan angka-angka kalender,
melainkan gambaran berapa lama Babel dapat mempertahankan bangsa-bangsa yang dibuangnya itu. Yehuda tidak ada 70 tahun terbuang di Babel, tetapi dari runtuhnya bait suci Yerusalem tahun 587 sebelum Masehi dan terbangun kembali dan dimasukinya bait suci yang baru yang dibangun atas bantuan raja-raja Persia tahun 515 sebelum Masehi ada kurang lebih 70 tahun. Tahun 539 Babel direbut dan dikalahkan Persia oleh Raja Kores II yang memerintah tahun 559 sampai 529 sebelum Masehi. Edik Kores mengizinkan bangsa-bangsa yang dibuang ke Babel bisa kembali ke negeri masing-masing tahun 538 sebelum Masehi. Sampai di sini, sejak penawanan Raja Yoyakin 597 sebelum Masehi hingga 538 sebelum Masehi, hanya selama 59 tahun. Jadi dari itu dapat dikatakan bahwa apa yang dimaksud Yeremia dengan 70 tahun adalah masa sampai mentok kekuatan Babel mempertahankan pembuangan bangsa-bangsa, termasuk bangsa Yehuda ke Babel. Sesudah kekuatan Babel runtuh, maka pembuangan akan dihapuskan oleh pemerintahan yang baru. Atau angka 70 itu sudah dapat diartikan sebagai masa seumur manusia segenerasi menurut Mazmur 90 ayat 10 yang mengatakan masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dengan halus, Yeremia mengingatkan bangsa Yehuda bahwa orang yang lahir di Betlehem itu pada masa dibuang pertama kali bisa sampai mati di Babel dan tidak ikut menikmati kembalinya bangsa Yehuda ke Yehuda. Oleh karena itu bangsa Yehuda harus mempersiapkan generasi muda bangsa Yehuda yang dilahirkan generasi pertama yang di pembuangan agar tidak menjadi lost generation atau generasi yang hilang, yang tidak tahu asal-usul kebangsaan, agama, kepercayaan, dan identitas mereka. Dengan demikianlah ada masa depan yang gemilang bagi bangsa Yehuda, karena keturunan-keturunan mereka di Babel merupakan keturunan yang setia menganut agama kepercayaan kakek moyang mereka, dan identitas mereka tidak hilang. Generasi mereka itu tetap bisa menjadi generasi yang terberkati dan menjadi berkat, sebagaimana dijanjikan Tuhan kepada Abraham kakek moyang mereka. Janji Tuhan kepada bangsa Yehuda bahwa keturunan mereka akan kembali ke Bonapasogi, ke kampung halaman mereka, tetapi mereka yang pulang itu tidak menjadi bangsa budak atau bangsa yang bodoh, melainkan bangsa yang super dalam segala hal. Semangat janji Tuhan ini juga yang mendorong bangsa Israel modern sekarang ini, sewaktu mereka kembali ke tanah air mereka dari tempat perserakan mereka di seluruh dunia. Lihat itu sekarang. Baca di YouTube bagaimana kepandaian dan kehebatan mereka. Apakah Batak Kristen memperhatikan ini dalam hidupnya yang sekarang di tanah perantauan? Sehingga mengatakan kembali ke Bonapasogi tidak boleh menjadi zembel, melainkan menjadi kumpulan orang-orang super yang penuh berkat dan menjadi berkat. Mereka ibarat pohon yang ditanam di tepi air yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bandingkan Yeremia 17 ayat 8. Tuhan itu tidak selalu murka dan tidak selalu memberkati. Dia murka kepada orang yang tidak setia mengikut Dia dan melimpahkan berkatnya bagi orang yang bertobat dan mencari Dia, berdoa kepadanya dan melakukan kehendaknya. Rancangan Tuhan yang ada pada Tuhan mengenai umatnya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat 11b. Damai sejahtera yang dimaksud adalah Shalom, yang indah, yang sangat menyenangkan, yang sangat makmur. Sedangkan kecelakaan adalah Ra'ah, yang jahat, yang jelek, tidak ada damai, miskin, melarat. Harus diakui bahwa apa yang dicari manusia untuk dinikmati adalah Shalom atau salam. Makanya yang orang menyapa orang lain dengan Shalom, Horas, Assalamualaikum, Horas Mariamu. Negara merdeka didirikan dan diatur, organisasi dibuat, adat diadatkan, budaya dilanjutkan, ilmu dan teknologi dikembangkan, politik dijalankan, agama dianut. Tujuan semuanya itu adalah untuk dapat meraih dan menikmati damai atau Shalom. Suatu bangsa seperti Yehuda dan seperti kita umat Tuhan akan meraih damai sejahtera itu dengan lancar atau tidak mengalami hambatan
Karena Tuhan juga merancang dan berencana mewujudkan damai sejahtera yang diidam-idamkan itu di tengah-tengah umatnya. Apabila pembangunan bangsa demi meraih damai sejahtera atau shalom tidak sejalan dengan rancangan damai sejahtera yang direncanakan Tuhan, maka dipastikan damai sejahtera yang dirancang bangsa itu sendiri akan gagal. Kegagalannya sering diakibatkan oleh terjadinya selalu gontok-gontokan di kalangan bangsa yang multimajemuk itu. Tetapi kalau bangsa yang multimajemuk itu selalu dapat berdiskusi dengan baik tentang jalannya pembangunan manusia dan pembangunan material bangsa, dan masing-masing kelompok agama selalu rajin mendoakan rencana peraihan damai sejahtera itu kepada Tuhan atau sembahan masing-masing, niscaya damai sejahtera yang diidam-idamkan itu dapat segera terwujud. Dalam semangat yang demikianlah maka seruan Yeremia di ayat 12 sampai 14 menjadi sangat penting dilakukan oleh setiap kelompok agama dimanapun dan sekarang pun juga. Yang ketiga yang perlu kita renungkan, Tuhan mau menjadi teman seperjuangan. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman yang berisi janji Tuhan kepada umat Israel. Dan itu juga berlaku bagi kita sampai sekarang. Berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mencari dan menanyakan Tuhan dengan segenap hati, berarti menjalankan perintah dan kehendak Tuhan menurut ajaran agama masing-masing kelompok umat beragama dengan konsisten, tanpa saling mengganggu satu sama lain. Tidak ada agama di dunia ini yang mengajarkan agar penganutnya berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mencari dan menanyakan Tuhan agar dia diizinkan membunuhi atau menyusahi manusia yang tidak seagama dengannya. Setiap agama mengajarkan agar penganutnya mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kasih itu harus melampaui batas-batas kelompok dan menjangkau orang yang multimajemuk. Tuhan telah berjanji bahwa Dia mau mendengar seruan kita, mau mengabulkan doa kita. Dia bersedia kita temukan dan temui. Dia mau akrab dengan kita. Itulah hal yang paling membahagiakan dalam hidup kita. Yang paling mengerikan dalam hidup ini apabila Tuhan yang kita sembah dan puja itu menutup telinganya terhadap seruan dan doa kita. Apabila Tuhan yang ingin kita temukan dan temui itu menghanguskan kita apabila kita dekat kepadanya. Tuhan yang mau mendengar dan mengabulkan doa adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dia bersedia mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa saudara-saudara kita maupun dosa sesama kita. Tujuannya agar senantiasa tercipta pergaulan yang indah di tengah-tengah umat manusia, terlebih di kalangan umat Tuhan. Tuhan mau memulihkan keadaan kita kepada keadaan terbaik. Bukan hanya tanah air kita dapat kita miliki kembali, melainkan juga kemakmuran di tanah air kita itu dapat kita rasakan dan nikmati. Ketercerai-beraian bangsa atau umat Tuhan yang terjadi di waktu yang lalu tidak lagi berkelanjutan, melainkan semangat bersatu kembali muncul dan semakin kuat. Yang pernah putus hubungan persaudaraan oleh karena sesuatu hal, misalnya karena perbedaan pendapat, perbedaan pendapatan maupun karena perbedaan agama dan perbedaan lainnya, disambung dan diikat kembali dan dapat bersama-sama menikmati berkat Tuhan, berkat dari kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang rukun, yang diikat oleh ideologi Pancasila misalnya, dan semboyan bangsa seperti Bhinneka Tunggal Ika misalnya. Tuhan memberi peluang-peluang keindahan hidup seperti itu di masa depan, di tahun depan, bagi bangsa Indonesia yang multimajemuk dan juga kepada umatnya yang semakin setia mengikut Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas janji penyertaan-Mu, janji berkat-Mu bahwa Engkau menyediakan hidup damai sejahtera bagi kami semua, pengikut-Mu yang setia dan juga bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuntun kami melalui kuasa firman dan roh-Mu, seluruh bangsa Indonesia dapat memahami kasih-Mu itu melalui agama mereka masing-masing.
Jauhkanlah malapetaka, jauhkan bencana alam, dan jauhkanlah juga pandemi 19 COVID-19 ini yang masih melanda bangsa kami. Kiranya bangsa kami ditolong untuk menghapus korupsi dan menghapus narkoba yang sangat menyayat bangsa kami dan merusaknya. Bapa Surgawi, ampuni dosa kami, ampuni dosa bangsa kami. Dengarkan dan kabulkanlah doa kami ini yang kami sampaikan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.